Hai semua, jadi karena chapternya udah update guys ya, jadi kita bahas yang ini dulu sebelum lanjut ke manhwa yang lainnya. Dan bagi kalian yang agak lupa sama sambungannya, kalian bisa tonton di video sebelumnya dulu ya. Mari kita mulai. Joey pun merasa sangat senang setelah mengobrol di Wood dan Fleet bersama 4 karakter utama. Ia pun berniat untuk turun gunung untuk mendorong kemajuan misi utama dan memberi stempel kepada Jiang Xinyan sebelum itu guys. Dan mereka berdua pun bersama sepanjang siang dan malam. Enak banget guys ya. Sabar, lanjut. Setelah 3 hari kemudian, MC kita pun telah berada di luar sekte dan berpamit dengan adik dan murid-muridnya. Dongli pun tampak gak ingin ngikut guys, karena ya gitu, dia gak mau deket sama kakak iparnya gitu guys. Selain itu, Chaogi ini meminta Kyu dan Lu Bing untuk tetap di sekte dan mengelola sekte ini selama dia pergi. MC kita pun pergi bersama dengan Jiang dan karakter utama lainnya menuju Gunung Chiu. Mereka pun terbang melintasi beberapa player bumi yang terkesima melihat ketampanan dan keanggunan dari MC kita ini guys. Di Kingso, Sungai Wen, tampaklah si ketua menara yang mencoba untuk menyentuh air sungai yang malah memberikan panas yang aneh guys. Meski panas sekali, ia meminta Wen King untuk mengikutinya ke dasar sungai ini. Mereka pun turun ke sungai dengan perlindungannya sendiri. Dan sedikit info guys ya, jadi kepala menara yang berjumlah 12 dari menara ini semuanya wanita yang terbilang cantik dan unik dalam perilakunya guys. Maupun penampilan fisiknya ya, kayak yang ini. Mereka pun sampai di dasar dan menemukan sesuatu. Ia pun berencana untuk menghidupkan kembali sesuatu yang tersimpan di dalam benda itu guys. Dan ternyata di dalamnya muncullah sebuah peti perunggu hijau yang membuat Wen sangat terkejut. Dan menurut si kepala menara ini, orang yang ada di dalam peti tersebut adalah orang lain yang ketenarannya sama dengan Yuyu, akan tetapi telah meninggal guys. Jadi orang itu adalah murid dari Li Shufeng yang rencananya akan digunakan sebagai pemimpin sekte berikutnya, Chen Qi. Wen pun merasa sangat terkejut setelah mendengar hal itu. Jadi menurut informasinya, bertahun-tahun yang lalu saat ada malapetaka, Chen Qi menerima perintah untuk memimpin beberapa murid untuk menghentikan hal itu guys. Ia pun membunuh banyak sekali demon yang ada kala itu. Tapi sayangnya dalam pertempuran itu membuat Chen Qi dan kawan-kawan lainnya meninggal guys. Sang guru yaitu Li Shufeng pun sangat marah dan meminta semua anggota untuk mencari mayat Chen Qi dan membawanya kemari. Tapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali guys. Dan ternyata sekarang itu tubuhnya udah ada di sini gitu. Jadi semua ini emang ulah dari si kepala menara kampret ini guys. Peti itu pun bergetar dan berubah menjadi warna merah. Jadi alasannya adalah karena tubuh Chen Qi ini memiliki salah satu tubuh langka di dunia, yaitu Flame Guard Sword yang paling cocok dengan api guys. Si kepala menara pun mengeluarkan soul jade-nya dan memberinya kepada peti yang masih bergetar itu sambil melafalkan beberapa mantra yang gak bisa dibaca sama sekali sama Mimin guys. Maafin ya. Aura yang begitu kuat pun menempel di udara di sekitar mereka, dan soul jade dalam kekuatannya mulai mencari peti mayat yang berubah merah itu guys. Jadi si kepala menarik kampret ini memang berniat untuk menghidupkan orang itu lagi guys, dan menjadikannya sebagai bidak catur miliknya untuk menghancurkan Kingso. Di sekte pedang Kingso, di pavilion kehidupan tempat menyimpan lampu kehidupan semua murid. Jadi kalau lampu itu menyala berarti muridnya hidup guys, kalau enggak ya udah meninggal gitu lah. Dan pada lampu kehidupan milik Chen Qi, api kehidupannya mulai menyala putih kembali setelah sekian lama guys. Biasanya merah guys ya, tapi ini putih. Dan tampaklah seseorang yang langsung mematikan lampu putih itu ketika beberapa murid sedang memeriksa ke dalam tempat ini agar mereka nggak tahu tentang hal itu guys. Dan orang yang barusan itu pun bersembunyi dari murid yang barusan ini guys. Dan ternyata dirinya ini menggunakan tanda baju petinggi sekte pedang guys. Dalam artian ada yang berkhianat dan berusaha untuk menyembunyikan kebangkitan Chen Qi dari sekte pedang. Nah kira-kira siapa ya? Sementara itu tampaklah Chaogi yang masih terbang menuju Gunung Chiu. Pi pun mengajak mereka untuk turun sebentar dan menangkap ikan di sungai guys. Ya pokoknya buat masalah guys ya. Jiang pun juga sama laparnya guys. Tentu saja MC kita ini langsung menyetujuinya begitu saja. Mereka pun menangkap beberapa ikan sementara MC kita ini membayangkan hal-hal seperti ini guys. Waduh. Ya intinya mereka ini pun memasak bersama dan makan bersama dan puas bersama atas masakan yang telah dibuatnya. Dan ketika itu juga MC kita pun berkata kalau dirinya juga akan menyelidiki tempat sekitar ini sebelum menuju Gunung Chiu guys. Dan alasannya itu adalah dengan pengetahuannya sebelumnya mereka ini sedang berada di Sungai Wen guys. Tempat dimana bos pertama dari pedang Hades akan muncul gitu. Yang tadi itu guys ya. Dan menurutnya bahkan 80 player waktu dulu itu pun gak mampu untuk menghajar bos yang satu ini guys. Dan sebenarnya bos ini berada di rank 5 gitu. Tapi di masa kritisnya itu ia akan berada di rank 7 guys. Jadi mustahil untuk mengalahkannya kalau kalian masih di rank yang di bawahnya gitu. Jadi seperti biasanya MC kita ini pun berniat untuk menghajar si bos itu dalam kondisi terlemahnya. Pintar banget nih MC kita ini ya. Dan si dia ini juga udah tahu kalau bos itu adalah si Chen Qi yang tadi dihidupin itu guys. Dan MC kita pun juga bercerita guys, menurut pengakuan dari orang tuanya. Ketika itu si Chen Qi ini mengajak banyak sekali gabungan dari sekte di Kingso untuk melawan kekacauan yang ada di dunia ini. Dan bahkan sebagian besar dari murid sektemu juga telah ikut membantunya dan hanya meninggalkan kedua orang tuanya yang masih kecil dan penatua yang udah tua banget guys. Jadi mungkin ini alasan sektemu itu sepi banget guys ya. Jadi memang beberapa muridnya itu emang mati gitu.
Dan ketika itu juga banyak sekali sekte-sekte yang telah dimusnahkan pasca kekacauan itu, termasuk dari murid sektimu ini. Dan kejadian tersebut juga telah terjadi 30 tahun yang lalu guys. Dan MC kita pun cukup kebingungan gitu. Kenapa bisa si Chen Qi ini hidup kembali padahal tubuhnya sama sekali nggak ditemukan kala itu gitu guys. Ya ia pun merasa kalau pasti ada rahasia dari kejadian 30 tahun yang lalu yang terhubung dengan peristiwa sekarang. Dan ia pun juga merasa bahwa semua akan terungkap ketika ia pada nantinya akan bertemu dengan si Chen Qi ini guys. Di sisi lain sungai ini tampaklah seorang kultivator yang bersiap untuk terjun ke sungai guna menangkap beberapa ikan. Dan ternyata ini adalah player Nad Inapmani guys, yang sebelumnya dipenjara di pertemuan asosiasi bulan ungu gitu guys, yang bertugas sebagai kameramen itu guys ya. Jadi saat ini dia sedang menyelesaikan misinya untuk menangkap ikan guys. Dan berkat kerja kerasnya dirinya ini udah mencapai level 9 gitu. Hebat banget ya. Ia pun melihat seseorang dari kejauhan. Jadi si wanita ini ingin menangkap ikan tanpa membuat basah pakaiannya sendiri guys. Sehingga hal ini membuat si Nad Inapmani dapat anugerah tiada tara gitu. Beruntung banget ya. Si wanita itu pun bersusah payah menangkap ikan dan langsung melepas pakaiannya sampai seperti ini ya. Sementara si Inapmani masih mengintip dari kejauhan. Selain itu ia juga membayangkan kalau dirinya bisa saling mengenal dan menikah suatu saat nanti. Ya pokoknya hayalan tingkat tinggi gitu guys ya. Sebagai jomblo kita harus menghargainya guys ya. Ia pun segera nyemplung mengejar si wanita yang tadi sambil melihat bagian belakangnya yang seksi itu. Yes, enak bener ya. Si wanita ini pun menyadarinya dan lekas pergi meninggalkan si cabul yang lagi mabuk kepayang. Tiba-tiba tutup peti mulai meluncur dari bawah air dan mengejutkannya. Dan ketika ia melihat ke bawah, ia pun mendapati hal yang cukup aneh guys. Tiba-tiba peringatan sistem pun muncul dan bukannya takut, dia ini malah siap-siap buat ngerekam yang akan terjadi di tempat itu guys. Biar viral gitu katanya. Cahaya spiritual warna hitam pun datang dari bawah air. Dan bukannya merekam hal itu guys ya, dirinya ini malah melihat si wanita tadi yang berhasil nangkep ikan guys. Karena udah jatuh hati lah gitu ya. Sementara bayangan yang tadi itu masih mulai mendekatinya guys. Ia pun tersadar dan melihat bayang hitam yang sudah dekat sekali dengannya. Dan ia pun tersadar juga kalau itu adalah manusia yang berkode bos misterius guys. Ia pun diserang kembali oleh sang bos itu. Jadi kita sebut monster aja dulu guys ya. Monster itu pun menatap si wanita tadi dan dalam hitungan detik langsung membelah wanita itu menjadi dua guys. Ganas bener ya. Ia lantas membawa si Nad Inapmani ke atas dan bertanya tentang tahun dan keadaan sekarang. Nad Inapmani pun hanya bisa menangis nggak karuan guys, karena wanita idamannya telah dibunuh oleh si bos ini. Di kejauhan tampaklah kepala menara dan Wen yang berusaha untuk menjaga jarak dari monster itu alias si Chen Qi ini guys. Jadi Mimin nggak tahu kenapa dijauhin gitu guys ya. Mungkin karena takut kali ya. Tiba-tiba ia melihat seseorang dan lantas bergegas pergi meninggalkannya. Dan dari kejauhan ternyata itulah daun terbang guys. Chen Qi pun berniat untuk membunuh Nad Inapmani ini. Tiba-tiba seorang pun datang menyelam mereka dan ternyata itulah MC kita yang telah ada dan tiba di sini guys. Ia pun memperkenalkan diri di hadapan Chen Qi. Chogi pun menyadari keberadaan si Nad Inapmani alias kamera berjalan milik MC kita ini yang lagi menangis-nangis guys. Dan tentu saja dirinya ini masih merasa sangat senang setelah melihat kameramen berjalannya itu agar bisa pamer dan flexing lagi. Kembali ke kepala menara yang baru saja kabur dari kedatangan Chogi, tampaklah Wen yang terlihat terkejut dengan reaksi si kepala sekte yang gak biasa itu guys. Biasanya kan nggak pernah takut gitu. Si Wen pun berpikir kalau Chogi adalah pemimpin dari sekte pedang guys. Sementara si kepala sekte sadar kalau yang tadi adalah MC kita yang sudah membuatnya buta sebelumnya. Jadi dia ini sebenarnya bukannya takut guys ya. Cuma emang belum waktunya bagi mereka ini buat ketemu gitu. Akan tetapi meski sudah lari, dirinya ini masih bisa untuk mengamati hal yang terjadi di sungai itu sekarang. Jiang pun merasa sangat terkejut setelah melihat hidupnya si Chen Qi ini guys. Jadi si Jiang ini cukup kenal gitu sama si Chen Qi. Pei pun juga merasa sangat ketakutan guys setelah melihat orang yang seharusnya mati ini hidup lagi gitu. Sementara itu MC kita pun telah ditawari sistem untuk membuka sebuah misi untuk plot utama. Dan tentu saja langsung diterima oleh MC kita dengan beberapa pilihan misi seperti ini guys. Untuk menilai situasinya, ia pun mengamati kekuatan dari Chen Qi dan menemukan bahwa karakternya berlevel 51 dan dalam kondisi lemah guys. Dengan pertimbangan itu, ia pun langsung mengeluarkan pedangnya yang gagah ini sambil berkata kalau dirinya dari sektemu. Jadi kemungkinan besarnya guys ya, MC kita ini pasti milih misi yang warna oranye guys. Yang paling susah ya. Chen Qi pun mendeteksi kalau MC kita ini masih berada di rank liga guys. Tetapi masih ada dua wanita menakutkan yang berada di belakangnya. Dan selain itu dirinya ini masih belum bisa mengingat nama dari sektemu itu guys. Dan hal itu tentunya membuat MC kita cukup geram. Karena sektinya sendiri musnah gara-gara orang yang satu ini guys. Entah bagaimana ceritanya ya. Dengan sangat cepat MC kita pun menghilang dan langsung menyerang Chen Qi yang terkejut setelah mengetahui bahwa MC kita memiliki Sword Intent level 4. Tetapi dia merasa kalau MC kita ini masih belum sebanding dengannya guys. Mendengar hal itu MC kita pun lantas menggunakan kekuatan langit dan buminya untuk mendorong si kameramen berjalannya dan langsung diselamatkan oleh Jiang. Ia pun sangat berterima kasih dan berniat untuk live streaming pertarungan epic yang akan terjadi ini.
balik ke Chen-Ki yang merasa terkejut dengan kekuatan air milik MC kita guys. Sementara MC kita sudah bersiap dengan serangan mautnya untuk menyerang Chen-Ki yang melupakan pengorbanan Sekte Mo untuk membantunya di masa lalu guys. Jadi MC kita ini agak geram gitu guys ya. Chen-Ki pun terus meremehkan MC kita ini karena rank dari MC kita masihlah rendah. Ia pun mengeluarkan api berwarna birunya untuk menantang MC kita. Serangan mereka pun mulai bertuburkan satu sama lainnya guys. Sementara live streaming heboh dan kagum akan pertarungan yang dilakukannya. Peiqian dan Jiang pun ngobrol tentang fakta bahwa musuh dari Chaogi sekarang adalah orang yang terkenal di seluruh penjuru dunia yang bangun dari kematiannya. Shinari Rapmani pun mendengar percakapan itu guys. Dan secara nggak langsung hal ini juga didengar oleh para penonton di live streaming itu yang membuat mereka menjadi semakin heboh lagi guys. Sementara itu MC kita pun masih berusaha keras untuk bertarung bersama dengan si Chen-Ki ini. Jiang yang menyadari hal itu pun berniat untuk membantu Chaogi dalam melawan Chen-Ki guys. Jadi hal itu karena si Chen-Ki ini nggak lari guys, meski sadar kalau Jiang yang level 6 itu masih ada di sini gitu. Jadi mungkin ada sesuatu gitu guys ya. Chen-Ki pun mulai merendahkan MC kita lagi yang masih biasa-biasa saja ini guys. MC kita yang sadar kalau dirinya tidak akan menang jika terus seperti ini, lantas dengan sigapnya naik beberapa level terus-menerus hingga membuat si Chen-Ki yang sombong ini merasa sangat terkejut. Jiang dan Pei pun juga terkejut guys, dan menyadari kalau MC kita ini sudah berada di puncak rank ketiga dalam kedipan mata. Dan gini guys ya, karena sudah berada di puncak rank 3, maka MC kita ini mendapatkan misi naik level up lainnya guys. Jadi kan misi pertamanya itu untuk plot utama gitu, yang tadi. Dan sekarang ditambah lagi dengan misi level up untuk menuju rank 4 guys. Jadi agak double misi gitu guys ya. MC kita pun merasa bahwa misi level up yang dia dapat pastilah untuk membunuh si Chen-Ki ini guys. Akan tetapi sayangnya misinya adalah untuk membunuh kultivator iblis yang bersembunyi di sekitar sini dan membuat terkejut MC kita ini. Tiba-tiba Chen-Ki pun menyerang MC kita dengan kekuatan penuhnya dan berhasil dihindari oleh MC kita yang mulai berpikir untuk mengutamakan membunuh Chen-Ki sebelum membunuh kultivator itu. Mereka pun terus beradu pedang dengan kekuatannya masing-masing. Dan tampaklah Chen-Ki yang berkata kalau Chaogi hidup di masanya dulu, maka dirinya ini pasti akan membunuh si Chaogi saat itu juga guys. Dan menurut Bapak Chaogi, ia merasa kalau si Chen-Ki ini memiliki sifat iri dan cemburu dengan keberhasilan orang selain dirinya sendiri guys. Itu. MC kita pun sadar kalau sebenarnya si Chen-Ki ini waktu dulu pengen banget untuk dijadikan sebagai murid Sword Sovereign dan merasa kalau itu adalah alasan dari kebencian si Chen-Ki hingga sekarang guys. Dan dalam momen itu MC kita pun menyerangnya hingga membuatnya terpental sangat jauh. Chen-Ki pun mulai meragukan dirinya sendiri guys, apakah dia memang seorang pembenci? Dan pada saat momen itu juga MC kita lantas maju dan mulai memberikan beberapa tebasan supernya kepada Chen-Ki. Akan tetapi sayangnya Chen-Ki ini berhasil bertahan dan balik menyerang MC kita guys. Ia pun berkata kalau dirinya sekarang memiliki tubuh abadi yang tak terkalahkan. Akan tetapi menurut MC kita ini, ia hanya akan abadi ketika dirinya mencapai rank 7 dan langsung memainkan pedangnya kembali untuk menyerang Chen-Ki sambil berkata kalau kau belum dianggap abadi. Chen-Ki pun merasakan kekuatan dari MC kita ini melalui tebasan yang telah diterimanya. Chen-Ki ini merasa kalau dirinya masih belum menyerap Soul Jade sepenuhnya dan masih belum melakukan hal lain yang lebih penting guys. Dan oleh karena itu ia pun berniat untuk pergi kabur menjauh meninggalkan MC kita ini. Akan tetapi dengan sangat cepatnya Chaogi pun berhasil menyusul dan tiba-tiba langsung memberikan pukulan di titik kelemahan dari Chen-Ki ini hingga membuatnya tersungkur guys. Dan ternyata Chaogi ini berhasil mengambil Soul Jade yang ditanamkan pada Chen-Ki. Widih, hebat banget ya. Sementara itu si kepala menara pun merasa sangat terkejut setelah melihat Chaogi yang sudah menerobos lebih dari 9 kali. Dan selain itu fakta kalau MC kita ini berhasil mengambil Soul Jade itu tentu membuatnya sangat terkejut guys. Sementara si Wen ini merasa cukup penasaran dengan sosok Chaogi yang hebat itu guys. Tapi intinya si kepala menara ini merasa bahwa dirinya masih punya cadangan lainnya guys untuk mengalahkan si Chaogi ini. Balik lagi ke MC kita, tampaklah Chen-Ki yang sudah tak berdaya lagi setelah Soul Jade miliknya diambil oleh MC kita. MC kita pun berkata dengan marahnya kalau Chen-Ki seharusnya mati bersama dengan para seniornya beberapa dekade lalu dan mengancam akan membunuhnya sekali lagi guys. Chen-Ki pun berusaha untuk mengambil Soul Jade itu lagi guys. Akan tetapi dengan sangat cepatnya MC kita pun menyerang si Chen-Ki yang tidak berdaya ini guys. Oke, jadi untuk sekarang itu dulu guys ya. Jadi kita bakalan nunggu untuk update chapternya lagi sebelum kita bahas tentang manhwa ini lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.